Shalom, selamat pagi, selamat bertemu lagi melalui atau lewat mimbar online di minggu pagi yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa Sorgawi, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di hari perhentian ini Tuhan. Kami mau khususkan waktu kami untuk kami bertemu dengan Engkau. Kami mau memuji Engkau. Kami mau bersyafaat bagi Engkau. Bahkan kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan memimpin pemberitaan firman pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Engkau lawat semua saudara-saudara yang duduk berdiam di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi mereka. Terima kasih Bapak, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan saja yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil karena kita masih di minggu-minggu Paskah. Jadi saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Kristus menang. Kita memiliki kuasa. Saudara-saudara, kita masih berada dalam minggu-minggu Paskah. Oleh sebab itu saya mengambil firman Tuhan masih sehubungan dengan Paskah. Paskah atau Pesak dalam bahasa Ibrani berarti sudah berlalu atau sudah lewat. Paskah merupakan hari raya yang paling besar yang diadakan atau dirayakan oleh bangsa Israel. Orang-orang Israel, mereka wajib
datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Karena peristiwa Paskah itu terjadi pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Dan Tuhan membuat peristiwa yang sulit dilupakan, saudara. Pada waktu bangsa Israel diizinkan oleh Firaun untuk meninggalkan Mesir, di mana Allah membuat Mesir berduka, mulai dari istana sampai ke kandang binatang, mulai dari manusia sampai ke binatang, di mana semua yang sulung itu meninggal, tidak terkecuali putra raja. Oleh sebab itu bangsa Israel sangat-sangat bukan hanya terkesan, tapi mereka merayakan hari kemenangan mereka. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus, kalau menurut Rasul Paulus, Paskah adalah hal yang sangat sentral di dalam iman. Karena itu ia berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Saudara-saudara, Paskah sangat berarti bagi saudara dan saya, bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena Paskah mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ia yang tidak berdosa dijadikan pendosa, mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa, dan kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Paulus berkata, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Kita adalah anak Allah. Karena itu, nyatakanlah diri kita sesuai dengan status kita sebagai anak-anak Allah. Itu tugas saudara dan saya. Karena kita sudah ditebus dari dosa. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Bahkan kita bukan hanya disebut anak-anak Allah, tapi kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu harus kita nyatakan diri kita sesuai atau status kita sebagai anak Allah, bukan sebaliknya mempermalukan Kristus. Saudara, Paskah juga berarti kita dimenangkan dari maut. Karena Yesus telah menang atas maut. Dia tidak tinggal di dalam kubur lagi. Yesus dikubur hanya 3 hari. Sesudah itu dia menang. Dia hidup. Dia bangkit. Nah, saya mau beritahukan kepada saudara,
Disinilah atau inilah keistimewaan iman Kristiani. Rasul Paulus berkata bahwa kalau sekiranya kekristenan hanya percaya bahwa ia mempunyai seorang nabi yang hebat, mempunyai guru yang berhikmat, mempunyai tokoh yang berbudi luhur, arif dan bijaksana, bahkan mempunyai pahlawan yang perkasa, yang berani mati dan mau mati bagi sesamanya. Kalau hanya seperti itu, saudara, kekristenan tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Karena semua agama memiliki hal-hal itu. Keistimewaan kekristenan adalah kita mempunyai Tuhan yang mengalahkan maut. Tuhan yang bangkit. Inilah keistimewaan dari iman Kristiani, iman kita. Karena kita mempunyai Yesus yang menang, yang telah mengalahkan maut. Oleh sebab itu, saudara, mari kita nyatakan kemenangan Yesus. Rasul Paulus berusaha untuk meyakinkan jemaat di Korintus bahwa Kristus benar-benar bangkit dari kematian. Bukan hanya rekaan atau bukan hanya teori. Paulus menyatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan jika dia tidak benar-benar bangkit, maka sia-sialah segala pemberitaan kami, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan lagi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Paulus ingin menekankan bahwa Paskah bukanlah hanya sekedar peristiwa yang harus kita lakukan. Bukanlah hanya sekedar memperingati satu peristiwa, yaitu peristiwa Paskah yang terjadi ribuan tahun yang lalu atas pribadi Tuhan Yesus. Tetapi kita mengetahui, dan bukan hanya mengetahui, kita mengerti serta kita mengalami terus-menerus kuasa Kristus, kuasa kebangkitan Kristus di dalam diri kita. Kuasa yang kita miliki harus kita wujudkan dalam seluruh sikap gaya hidup kita. Itu tugas saudara dan saya. Nah, ada 3 sikap hidup Paskah yang Paulus ingin tekankan. Yang pertama, gaya hidup yang berkemenangan. Karena kita mempunyai Tuhan yang menang. Paulus mengatakan, kuasa dalam tanda kutip, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat yang ke-39. Kita adalah orang-orang yang menang. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Karena itu, janganlah menjadi orang Kristiani yang gugur, yang imannya gugur. Kalau kita menjadi orang Kristiani yang imannya gugur, inflasi saudara. Kuasa kebangkitan Kristus mereka tidak miliki. Dia tidak miliki. Oleh sebab itu, jadilah orang Kristen baja yang tidak mudah pecah. Jangan menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan oleh arus gelombang. Yang tidak punya pendirian. Ataupun orang Kristen yang minder. Karena umat Kristiani kan di Indonesia ini hanya minoritas. Ngapain? Kita mau sok-sokan. Kita bukan pamer sok-sokan saudara, tidak. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen yang baja, ya, kita itu tidak mudah diombang-ambingkan atau dihanyutkan dengan segala macam perkara yang mau menghasut kita, yang mau menarik kita supaya kita tidak tinggal di dalam Kristus. Makanya jadilah seperti orang Kristen baja supaya saudara tetap kokoh di dalam iman kepada Kristus. Karena kita memiliki kuasa. Kristus bangkit, ada kuasa. Dan kuasa itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita harus memiliki ketetapan. Iman kita harus kokoh. Karena kita mempunyai Tuhan yang menang. Mungkin saudara di tempat kerja, saudara orang Kristen yang di situ hanya 2-3 orang. Oh, tidak usah minder saudara. Saudara justru nyatakan imanmu kepada mereka. Saudara punya puasa. Tidak usah minder, tidak usah malu. Biarlah Kristus yang hidup 2000 tahun yang lalu, dia hidup juga di dalam hidupmu. Dan tugasmu dan tugasku untuk menyatakan kepada dunia kalau kita memiliki Kristus yang hidup. Yang kedua, yang Paulus kehendaki, gaya hidup yang meyakini bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saudara, kita adalah manusia zaman baru. Karena itu, jangan mau diikat dan dibelenggu oleh kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita. Betapapun kokohnya,
betapapun perkasanya maupun hebatnya, atau ada kekuasaan di sekitar kita, tidak usah terperdaya, saudara. Semuanya akan berlalu. Semuanya sedang berlalu. Jangan kita disibukkan dengan persoalan-persoalan tete bengek, masalah iman kita. Tetapi mari kita songsong era baru yang hidup berdasarkan kerajaan Allah yang sedang datang menjumpai saudara dan saya. Hal yang ketiga, gaya hidup yang ketiga, dengan Paskah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, saudara. Saudara yakin sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin? Amin. Yesus bangkit dari kematian. Yesus berhasil menumbangkan kematian dan menang atas benteng iblis yang tidak pernah dapat ditembus sepanjang sejarah manusia. Dengan demikian, Rasul Paulus dapat berteriak, "Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 53. Saudara-saudara, di masa krisis di mana kita hidup sekarang ini, memang saat ini ya, khususnya akhir-akhir ini saudara, kita melihat ada banyak perubahan. Sepertinya pandemi akan berlalu. Tapi saudara, masih ada bencana alam. Dan walaupun sepertinya sudah mulai semarak, toko-toko sudah dibuka, mal-mal sudah dibuka. Bahkan di Bali karena daerah pariwisata juga sudah dibuka. Tapi saudara, saya mau beritahukan, keuangan saat ini masih seret. Ekonomi masih lesu. Kalau mau jujur, semua yang menurut akal sehat itu mentok. Kita terbelit dan semakin terlilit di dalam lingkaran masalah. Tidak tahu lagi bagaimana menguraikannya. Saudara, negara kita atau mungkin di tengah-tengah kita, hidup kita seperti cerita yang akan saya sampaikan ini saudara, ya. Bagaikan perahu yang bocor. Di sana, di sini, di sisi lain diperbaiki. Ya. Di sisi kanan diperbaiki, sisi kiri air masuk. Di atas diperbaiki, air masuk dari bawah atau air masuk dari samping. Air masuk dari tempat yang lain lagi, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Saudara, ketika upaya manusia tidak memberi harapan, saat itulah kita harus tenang dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup.
karena hanya kepadanya saja ada jalan keluar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan saudara pikul sendiri, tetapi berserulah kepadanya. Berteriaklah kepadanya. Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang kapten kapal yang sangat berpengalaman. Dia menceritakan ketika di laut terdapat pusaran air yang sangat besar. Semuanya seolah-olah tersedot ke dalam. Kapten kapal yang berpengalaman dan pintar ini, dia tidak akan berusaha untuk melawan pusaran air itu, karena hanya akan menghancurkan kapal tersebut. Tetapi kapten kapal yang berpengalaman itu justru akan mengikuti pusaran air itu, karena di tengah-tengah pusaran dan gejolak itu ada tempat yang sungguh-sungguh sangat tenang. Karena itu, janganlah panik. Tuhan kita yang sudah menang, Dia akan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Kita jangan berseru minta pertolongan dari tempat yang lain, tetapi datanglah kepadanya. Ia akan segera menolongmu. Oleh sebab itu, saya mengajak, bawalah setiap permasalahanmu kepada Tuhan. Masalah apa saja, sakit penyakit, masalah kerja, masalah pasangan hidup, masalah ekonomi, masalah keluarga yang berantakan, masalah apa saja saudara, anak-anak yang sulit diatur, datang bertelut dan angkatlah tanganmu, berteriak kepada Tuhan yang menang itu. Jangan putus asa, karena saudara ada kuasa di dalam hidup saudara. Saudara bangkit dan berseru kepada Tuhan. Dia akan memberikan, bukan hanya jalan keluar saudara yang Tuhan akan berikan, tetapi Dia akan memberikan kemenangan. Mari saudara, Dia sudah bangkit, Dia sudah menang. Saudara tidak perlu ragu, tidak perlu takut dan khawatir. Tuhan pasti menolong saudara. Kuasa kebangkitannya ada di dalam hidup saudara. Maukah saudara mempercayakan kepada Kristus yang sudah menang itu? Kalau mau, hidupmu berarti untuk kemuliaan Tuhan. Amin.